Show Winners, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Iya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan iya, kali ini gue bakal bawain cerita dari Mobuseka lagi atau Otome Game wa Mob nih, Kibishi Des. Lanjutin pembahasan kemarin tuh. Dan berhubung di manganya juga udah kelar ya, Arts di volume 3 itu. Dan baru pengen masuk ke volume 4, Arts di Republik Alzer ya. Bakal enak lah gue bahasnya gitu kan. Sekalian gue juga bakal kasih tahu beberapa perbedaan yang ada di novel dan manga Mobuseka. Karena ya yang bakal gue bawain ini kan base-nya dari novelnya ya, bukan dari manganya. Jadi sekalian aja lah gue ngebahas perbedaan antara manga dan novel Mobuseka. Nah, di video terakhir kemarin, Leon sama Julius itu ketemu kan sama Roland tuh pas mereka lagi kabur dari penjara. Dan habis itu mereka diteleport lah ke istana kerajaan yang di situ udah ada orang-orang dari pihaknya Leon kayak Milin, bapaknya Angie dan yang lainnya. Di situ mereka jelasin lah situasi yang lagi terjadi di luar, kayak kerajaan Holford yang lagi perang sama Dukdom atau Vanos, yang ya lu bisa nyebut itu Dukdom, lu bisa nyebut itu Vanos, terserah lu pengen nyebut yang mana. Terus Vanos itu juga punya dua orang tuh yang bisa menggunakan seruling. Yang pertama Hertut, tapi Hertut kan udah ditangkap sama Holford, yang berarti sisa satu orang lagi. Dan satu orang yang menggunakan seruling itu adalah adiknya Hertut yang bernama Rudia. Dan Leon itu awalnya bimbang mau terjun ke medan perang atau enggak, karena ya satu-satunya jalan keluar yang dia tahu pakai kapal cinta atau kapal kerajaan, yang mana kapal itu cuma bisa digerakkan menggunakan kekuatan cinta. Dan berhubung Livia yang sekarang itu tidak memiliki hubungan apa-apa sama kelima pangeran, satu-satunya jalan keluar ya ada di Marie. Tapi hal itu nggak mungkin, karena nggak mungkin gitu loh Marie mencintai para pangeran, itu nggak mungkin di matanya Leon. Apalagi Marie itu juga bukan Sen yang sesungguhnya, dia cuma ngaku-ngaku Sen doang. Dan iya sebenarnya sih Marie beneran punya kekuatan Sen gitu, tapi kekuatan dia nggak sebanyak Livia. Makanya ya sekarang Holford itu dengan gampang dipukul mundur sama Vanos. Nah, Leon yang tadinya galau mau terjun ke medan perang atau enggak, akhirnya mutusin lah buat terjun ke medan perang setelah dia ngobrol sama master atau guru favoritnya Leon di akademi. Dan segala pikiran yang tadi mengganggu Leon itu udah bener-bener hilang, dan Leon bikin rencana yang matang lah buat terjun ke medan perang. Karena nggak mungkin seorang Leon terjun ke medan perang tanpa persiapan sama sekali. Nah, Leon diskusi tuh sama Mami Milin soal perang itu, dan dia bisa menjamin kemenangan Holford, tapi ada 3 hal yang dia minta. Pertama, kapal cinta atau kapal kerajaan. Kedua, Saint atau Marie. Dan ketiga, pangkat tertinggi buat mengatur semua pasukan Holford. Milin setuju dengan syarat Leon, tapi dia juga mengajukan syarat ke Leon, apapun yang terjadi, Leon harus pulang dengan selamat. Ya, percakapan mereka kayak apa ya? Percakapan pasangan yang mana ceweknya pengen ditinggal cowoknya gitu kan ke medan perang. Itu bener-bener percakapan Milin sama Leon tuh kayak gitu loh. Dan setelah Leon dapat semua itu, dia ngomong lah sama temen-temennya gitu kan di akademi, yang awalnya mereka nggak mau ikut perang tuh. Tapi Leon ngancem, kalau lu nggak mau ikut perang, kapal yang lu beli dari gua kagak bakal gua benerin. Dan karena ancaman itu, mau nggak mau teman-teman akademi Leon ya pada ikut. Yang lu inget kan, Leon itu dapat banyak kapal tuh pas dia nangkep perampok langit. Yang ini ada nih di season satunya. Nah, kapal itu dijual-jualin sama Leon gitu, tapi tidak dengan spare partnya. Leon menahan semua spare part kapal itu biar kalau kapal itu rusak mereka bakal balik ke Leon lagi. Yang awalnya ini karena cuan doang, tapi ya kan dengan situasi sekarang Leon bisa memanfaatkan itu biar dia bisa dapat pasukan di medan perang. Nah, Luxion sendiri dia disuruh menjaga Livia dan Angie, tapi mereka berdua itu malah ngotot tuh pengen ikut ke medan perang karena mereka percaya kalau Leon turun tangan maka mereka bakal menang. Yang bisa dibilang mereka itu pengen menyaksikan salah satu momen bersejarah Leon di depan mata mereka. Nah, abis itu Leon naikkan ke kapal keluarganya ya, lebih tepatnya sih kapalnya Leon ya, yang dipakai sama bapaknya Leon yang bernama Balkus buat menjemput keluarganya. Dan di situ Leon ngasih tau lah ke Balkus sama abangnya Leon yang bernama Nick, kalau Leon di penjara itu dikarenakan dia dijebak sama budaknya Jenna, kakak perempuannya si Leon. Jadi bapaknya Leon itu bernama Balkus, abangnya Leon atau kakak cowoknya Leon itu bernama Nick, dan kakak perempuannya Leon itu bernama Jenna. Nah, pas Nick sama Balkus dengar penjelasan Leon ya kan, jelas dong mereka emosi ya. Yang akhirnya ya budaknya Jenna yang bernama Mjolnir itu langsung diseret tuh sama Nick ke depan orang-orang, dan tanpa ragu
Balkus penggal kepalanya Mjolnir di depan publik sampai bikin orang-orang itu pada panik. Dan di tengah kepanikan itu, Balkus minta Luthard, anaknya Balkus sama Zola, buat turun ke medan perang sama Leon. Tapi ya Zola sama Luthard nolak lah gitu. BTW kalau lu lupa, Balkus ini punya 2 istri. Satu si Zola dan kedua ya emaknya Leon. Tapi Zola sendiri juga punya beberapa cowok lain. Ya lu tau lah di Halford itu kan kasta cewek lebih tinggi daripada cowok. Jadi ya cewek yang punya harem itu nggak aneh di kerajaan Halford. Nah, di situ Balkus itu mancing Zola kan, yang akhirnya Zola keceplosan lah kalau Luthard bukan anak kandungnya Balkus. Dan detik itu juga Zola langsung diceraiin sama Balkus, langsung ditalak di situ, dan Zola sama keluarganya langsung disuruh turun dari kapalnya Leon. Yang padahal Zola sama keluarganya itu udah mohon-mohon, tapi bapaknya Leon udah turun loh sekarang. Dan setelah itu Leon ketemulah sama beberapa bangsawan Halford yang mana ya mereka ngomongin masalah perang, dan mereka minta kepastiannya Leon tuh kalau Leon bakal menang di medan perang. Dan setelah itu Leon itu ngobrol santai lah sama bapaknya Clarice, yang ya di situ bapaknya Clarice minta ke Leon tuh buat nikahin Clarice setelah perang selesai. Dan bapaknya Clarice itu nggak bercanda, dia serius banget sampai bikin Leon panik. Makanya Leon bilang nanti bakal dia pikirin dah ya. Dan habis itu Leon ketemulah sama rombongannya Marie, dan di situ Marie tantrum karena kalah perang dan dia menyalahkan Julius sama para pangeran yang lain karena nggak guna di medan perang. Sampai akhirnya ya ada ruang buat Marie dan Leon ngomong berdua. Yang awalnya mereka itu ceng-cengan gitu, sampai akhirnya ketahuan lah kalau Marie di kehidupan sebelumnya adalah adiknya Leon. Yang ya udah di situ Marie manja banget tuh ke Leon, tapi Leon bukannya manjain Marie, dia malah ngomelin Marie karena situasi yang mereka hadapi sekarang itu perkara adenya sendiri yang merebut pangeran dan ngaku-ngaku jadi saint. Nah, Marie yang dengar itu bukannya sadar diri ya, dia malah makin tantrum, dia kabur terus nemuin Livia sambil ngomel lah ke Livia kalau dia bakal balikin semua yang harusnya milik Livia, tapi Livia harus balikin Leon. Yang jelas Livia emosi kan dan langsung gampar Marie tuh. Dan di situ Marie merasa kalau dia itu sendirian gitu, orang-orang pada jahat sama dia, dan ya Leon juga telah diambil sama Livia. Itu benar-benar gimana ya, Marie merasa dirinya yang paling tersakiti lah, yang sampai akhirnya Marie dijemput sama Carla dan Kel. Yang dalam hati Livia ngelihat itu ngebatin, apanya yang sendirian, lu masih punya orang yang peduli sama lu. Sedangkan Livia ya dia benar-benar merasa sendirian karena nggak punya siapa-siapa. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara novel dan manganya, yaitu soal penekanan kalau ada yang salah dengan kejiwaan Livia yang terganggu dan merasakan ya berbagai macam perasaan negatif. Jadi sebenarnya bukan karena Marie doang ya Livia begitu, melainkan ada banyak faktor, tapi salah satunya ya Marie. Nah, di tengah kekalutan mentalnya Livia, dia didatengin lah sama Angie yang bisa nenangin Livia, terus juga ya bisa dibilang merangkul Livia banget lah. Dan akhirnya ya mereka saling jujur kalau mereka sama-sama mencintai Leon, dan mereka berkomitmen siapa aja yang bisa dapetin Leon gak bakal ada dendam di antara mereka. Nah, di lain tempat, Leon itu lagi pidato tuh, yang sama kayak sebelumnya lah. Pidatonya Leon isinya sarkas semua, tapi kali ini bukan di depan murid-murid akademi, tapi di depan semua bangsawan, mau itu yang masih muda atau yang udah berumur kayak Malcolm. Di situ semuanya sadar tuh kalau situasi yang terjadi sekarang itu benar-benar kacau dan jauh dari rencana Malcolm. Rencana Malcolm itu cuma ngasih sebagian wilayah Halford doang, tapi nyatanya Thanos malah bener-bener pengen ngancurin Halford. Nah, pas Leon ditunjuk jadi kesatria tertinggi di situ yang memegang segala komando militer di Halford, banyak yang gak terima, terutama Malcolm. Ya lu tau sendiri lah, dia si Malcolm ini gak suka banget sama Leon yang seorang rakyat jelata yang merangkak jadi bangsawan tinggi di Halford. Dan Malcolm sama Leon debat tuh sampai Malcolm kicep sendiri, gak bisa ngomong apa-apa pas Leon ngasih semua bukti kalau dalang dari perang kali ini adalah Malcolm yang bekerja sama dengan Thanos. Dan ya udah, Malcolm dibawalah sama para penjaga sambil ya Malcolm menunggu jadwal eksekusinya. Abis itu Leon dan yang lainnya pergilah ke gudang buat menjalankan kapal cinta atau kapal kerajaan, dan Luxion itu ngasih tahu kenapa kapal itu disebut sebagai kapal cinta dan cuma bisa digerakkan dengan kekuatan cinta. Itu dikarenakan kapal itu dibuat oleh pasangan suami istri buat honeymoon. Jadi tujuan dari kapal itu dibuat ya untuk kepentingan pasangan suami istri gitu loh. Makanya ya setiap pasangan itu harus dicek satu-satu tuh tingkat kecintaan mereka untuk menggerakkan kapal itu. Yang akhirnya pertama ya Roland sama Milin yang dicek, yang poinnya Roland 25 dan Milin 58, yang artinya mereka nggak saling mencintai dan menikah cuma karena kepentingan politik. Jadi 25 itu angka orang asing ya, sedangkan 58 itu cuma dianggap teman gitu loh.
Abis itu Marie sama semua pangeran dicek juga tuh satu-satu. Dan bener dugaannya Leon, gak ada satupun dari para pangeran yang dicintai Marie. Sedangkan para pangeran semuanya benar-benar mencintai Marie karena poin mereka itu semua tembus di angka 80. Nah, Leon yang paling gak mau dicek tingkat cintanya itu malah diseret lah sama Livia dan Angie, dan yang lainnya itu malah pada dukung, bahkan termasuk Luxion juga. Tapi ya tanpa sengaja Leon malah ngedorong Angie dan Livia yang ngebuat mereka naik ke atas, yang pas dicek Angie dan Livia punya poin 120. Yang berarti Angie dan Livia saling mencintai, yang entah cinta dalam artian apa ya, tapi harusnya sih sebagai keluarga, karena Luxion gak bilang cintanya itu harus sama pasangan, yang berarti ya sama keluarga, sama sahabat itu juga bisa, selama ya poin mereka ada di atas 100 saja. Cuma ya kalau di novel agak gimana gitu ya kejadiannya, karena kalau di manga kan juga kayak komedi aja, tapi kalau di novel itu malah kayak ngeyuri beneran Angie sama Livia anjir. Tapi ya berkat Angie sama Livia, kapal kerajaan atau kapal cinta ya bisa dioperasikan sebagai salah satu pesawat tempurnya Leon. Nah, habis itu Leon langsung mempersiapkan segala kebutuhannya, termasuk membangunkan AI baru. Lebih tepatnya sih Luxion ya yang membangunkan AI itu. Lu inget kan pas di reruntuhan Elf, Luxion itu menyimpan data AI dari reruntuhan itu, dan berkat itu Luxion bisa membangunkan AI baru yang bernama Claire, yang kekuatan utamanya adalah struktur makhluk hidup. Karena sejak awal Claire dibuat emang khusus untuk bereksperimen terhadap makhluk hidup. Nah, Milene sama Hertut itu juga lagi melakukan pertemuan, dan awalnya Hertut ngotot tuh kalau situasi yang terjadi sekarang itu perkara Vanos atau Dukdom itu pengen balas dendam ke Halford, dikarenakan Halford itu dulu nyerang Vanos duluan dan melakukan berbagai tindakan kejam, tindakan keji dan yang lain sebagainya ke Dukdom. Tapi Hertut itu langsung diem pas Milene ngasih semua bukti kalau Vanos lah awal mulanya, yang dimana Halford lagi tenang-tenang aja itu malah diserang sama Dukdom. Simpel aja nih ya, Vanos atau Dukdom adalah wilayah Halford yang dikasih sama Raja Halford terdahulu ke seorang Duke dari Halford. Dan karena Duke itu haus akan kekuasaan ya, dia itu malah melakukan kudeta dan menyerang Halford dan pengen mengambil alih wilayah Halford. Yang untung aja pas itu bisa ditahan sama leluhurnya Angie, dan kebenaran itu ya ditutupin dari Hertut. Malah ya yang Hertut tahu itu sebaliknya, bukan Dukdom yang menyerang Halford, melainkan Halford yang menyerang Dukdom gitu. Makanya di situ Hertut bimbang, dia itu ada di pihak yang benar atau ada di pihak yang salah. Nah, kondisi ibu kota Halford sekarang udah dimasukin lah sama tentara udara Vanos yang datang dengan niat menjemput Hertut. Tapi mereka semua bisa ditahan tuh sama Leon dan pasukan Halford, yang dimana mereka itu memberikan waktu ke orang-orang biar evakuasi. Yang jalur evakuasinya itu dipimpin sama bangsawan tinggi kayak keluarganya Angie, Clarice, Deidre, dan yang lainnya. Dan Julius juga disuruh buat evakuasi, tapi ya dia nggak mau, dan dia malah ngotot pengen bantu Leon dikarenakan ya dia merasa kalau dia punya tanggung jawab nih sebagai seorang pangeran. Dan juga karena ya semua pangeran kecuali Julius masa boleh terjun ke medan perang, sedangkan Julius nggak boleh. Makanya ya Julius itu ngotot pengen ikut ke medan perang, bahkan ya dia sampai debat sama Milene, tapi ya tetap nggak dibolehin karena ya kalau sampai Julius mati nasib Halford gimana gitu loh. Nah, di tempatnya Leon, dia itu lagi ngebantai pasukan Vanos tuh. Dan kali ini Vanos bener-bener dipukul mundur sama Leon. Dan saat itu, untuk pertama kalinya Leon membunuh orang. Dan di sini ada perbedaan yang cukup jauh ya antara novel sama manganya. Kalau di manga pas Leon ngebantai orang ya itu ada pergejolakan batin, tapi ya udah gitu doang. Sedangkan di novel lu bakal ngeliat Leon jijik ke dirinya sendiri karena untuk pertama kalinya membunuh orang lain. Dan di part ini dikasih penekanan nih kalau moralitasnya Leon itu masih sama kayak kita. Karena kalau orang normal ya kayak lu nih ngebunuh orang, pasti lu bakal ngerasain rasa bersalah yang gede banget kan. Apalagi gue yakin nih orang normal dengan moralitas yang tinggi gak pengen ngebunuh orang dan takut ngebunuh orang lain. Dan itu sebenarnya bentuk perlindungan kita kepada diri kita sendiri biar moralitas kita itu gak rusak. Karena ketika moralitas sudah rusak ya udah bisa jadi sosok psikopat yang bisa ngebunuh orang lain tanpa perasaan sama sekali. Nah, hal itu ditekenin banget tuh di novelnya soal psikologi dan moralitasnya Leon itu yang terguncang pas pertama kali ngebunuh orang lain. Apalagi di perang itu, Leon kan gak ngebunuh satu orang, tapi banyak banget. Makanya ya moralitasnya Leon ya terguncang di situ. Dan pas Leon lagi ngebantai pasukan Vanos itu, kesatria hitam yang bernama Vandel yang di season 1 pernah dilawan Leon itu berhasil tuh ngejebol istana kerajaan Halford dan membawa kabur Hertut yang ditahan di kerajaan Halford.
Nah, pas malam hari, Leon itu membawa Marie, Angie, dan Livia ke kapal cinta buat persiapan perang di hari kedua. Angie sama Livia udah jelas lah ya, karena kapal cinta bisa beroperasi kalau ada mereka. Sedangkan Marie dikasih tugas buat melindungi Angie dan Livia, tapi ya Marie itu nggak sendiri, dia ditemenin sama semua pangeran. Ya, lu nggak salah dengar, semua pangeran dibawa dan Julius itu juga ikut. Tapi dia menyamar menggunakan kostum wibu bapaknya yang diambil Julius dari kamar bapaknya, yang jelas bikin bapaknya panik ya, karena baju wibunya dicolong anaknya sendiri. Udah gitu ya, reaksi orang-orang itu pada jijik semua ke Julius yang pakai kostum kayak gitu. Apalagi gayanya Julius juga so iye banget nih ya. Gimana orang gak jijik coba? Termasuk ya Angie dan Livia aja sampai jijik ke Julius. Nah, di lain tempat, Hertut yang tadi berhasil dijemput sama Vandel lagi ngobrol tuh sama adiknya sendiri yang bernama Rudia. Hertut cerita banyak lah soal Halford, petualangannya sama Leon, dan juga sejarah yang diputar balik. Tapi Hertut dan Rudia tetap memihak Vanos, karena bagi mereka, Vanos adalah segalanya nih. Soalnya ya, kan orang tua mereka dulu adalah pemimpin Vanos gitu. Makanya Vanos segalanya bagi mereka, walaupun mereka nggak tahu mereka ada di pihak yang benar atau tidak. Nah, di perang hari kedua, Leon sama pasukan Halford lagi-lagi ngebantai pasukan Vanos tuh. Tapi Rudia itu pakai seruling untuk terakhir kalinya dan memanggil ribuan monster yang mustahil nih buat dilawan Leon dan pasukan Halford. Sampai akhirnya Livia, Angie, dan Marie itu pakai kekuatan dari kapal cinta tuh. Dan itu membuat semua monster yang dipanggil Rudia musnah dalam sekejap. Dan pasukan Leon sama pasukan Vanos yang lagi tembak-tembakan itu dipaksa berhenti tuh sama Livia yang suaranya kedengeran kenceng banget di medan perang. Dan itu adalah salah satu kekuatan Saint yang dimiliki Livia, yang juga ya bagaikan perintah gitu loh bagi beberapa orang, bahkan ya hampir seluruh orang di medan perang. Makanya mereka langsung pada jatuhin senjata mereka tuh pas denger perintahnya Livia buat berhenti gitu, mau itu pasukan Halford ataupun pasukan Vanos. Nah, alasan Livia teriak kayak gitu karena dia nggak tega melihat korban berjatuhan lagi, mau itu dari pihak Halford ataupun Vanos. Mungkin Livia terdengarannya naif banget, dan bagi sebagian orang ya kayak kita yang cuma baca manganya doang atau mungkin nonton animenya berpikir kalau ya anjir Livia naif banget gitu. Yang padahal Livia itu bukan naif gitu, melainkan karena dia sebagai seorang Saint, atau lebih tepatnya punya kekuatan Saint, dia bisa ngerasain apa yang dirasain orang lain. Dan ini yang gak dinotis di manganya. Salah satu penyebab perubahan sikapnya Livia ya, yang jadi agak dark, jadi agak gelap gitu ya, itu karena pas Livia pakai kekuatan Saint, dia bisa ngerasain perasaan orang lain itu. Dan lu bayangin seberapa stresnya Livia ketika dia merasakan kematian ribuan orang di medan perang gitu kan. Itu satu-satu dia denger ceritanya, satu-satu dia dengar penderitaan dari masing-masing orang. Itu betapa stresnya anjir. Yang untung aja di situ ada Angie sama Marie yang bisa meringankan pikirannya Livia, walaupun ya nggak semuanya ya. Nah, omongannya Livia tadi itu sampai berefek tuh ke Rudia dan Hertut, dan pas itu tiba-tiba Rudia roboh dan ya udah Rudia mati di situ. Kan gue bilang tadi kalau Rudia pakai kekuatan serulingnya buat terakhir kali, dan salah satu resiko menggunakan kekuatan penuh dari seruling pemanggil monster adalah kematian, yang jadinya ya Rudia itu mati gitu. Tapi ya nggak mungkin Hertut mengakhiri perang gitu aja perkara omongannya Livia gitu. Soalnya ya dia udah melihat nih si Rudia itu mati gitu loh, satu-satunya keluarganya dia. Makanya Hertut mengirim salah satu orang yang tidak terkena efek kekuatannya Livia, yaitu Vandel, sebagai pertarungan terakhir antara Halford dan Vanos. Dan Vandel itu bukan cuma pakai armor yang biasa dia pakai doang, tapi dia juga pakai artefak yang dia dapat dari kerajaan Halford. Yang kalau lu lupa, Malcolm di video sebelumnya itu kan ngasih salah satu artefak Halford tuh ke Hertut, dan artefak itu dipakai sama Vandel. Dan Vandel itu udah siap mati tuh di pertarungan kali ini, karena resiko dari memakai artefak itu adalah kematian. Dan lu pasti tau lah, yang bakal ngelawan Vandel adalah Leon buat mengakhiri pertarungan mereka terakhir kali yang gak ada hasilnya, sekaligus ya buat mengakhiri perang Halford dan juga Vanos. Nah, di lain tempat, Hertut yang masih berduka atas kematian Rudia itu didatengin tuh sama salah satu bangsawan Vanos yang wah frustasi banget, karena nggak mungkin ya Vanos bisa menang dari Halford. Dan dia dengan tololnya ya menyalahkan Hertut dan Rudia dengan situasi yang terjadi sekarang gitu. Bahkan dia sampai nendang mayatnya Rudia di depan Hertut.
Dan si tolol ini juga ngebacot tuh soal keluarganya Hertut yang cuma dimanfaatin doang sama bangsawan Vanos. Dan karena sekarang situasinya udah kacau ya, si tolol itu pengen ngejual Hertut tuh ke pihak Holford sebagai bentuk damai gitu kan, dan menyalahkan Hertut atas semua insiden yang terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, Hertut langsung gaplok itu orang duluan pakai serulingnya. Dan habis itu Hertut yang udah kena tekanan batin ya, itu memanggil monster-monster baru yang ya pada mukbang bangsawan tolol itu gitu loh. Dan dengan Hertut yang udah terkena tekanan batin, dia memanggil monster-monster baru dan situasi perang itu berubah lagi. Dan kali ini mustahil bagi Holford bisa menang. Tapi Marie itu ngasih tahu masih ada cara untuk bisa menang, yaitu mencari Hertut dan bujuk Hertut untuk berhenti. Karena dari pemahaman yang Marie tahu soal gamenya, harusnya perang itu berhenti setelah Hertut dibujuk Livia. Cuma yang jadi masalah, Marie nggak mainin gamenya nih, jadi dia nggak tahu di mana posisi pastinya Hertut itu. Tapi ya untung aja ada Claire yang dikirim sama Leon buat memandu Livia dan yang lainnya ke lokasi Hertut. Karena ya Leon udah menduga hal kayak gini pasti bakal terjadi. Nah, pas sampai sana, bukannya Livia atau Angie yang berhasil membujuk Hertut, melainkan Marie. Karena Marie tahu banget apa yang dirasain Hertut ketika kehilangan saudaranya itu. Dan karena itu ya, Hertut menyatakan kalau Vanos dan Dukdom menyerah terhadap Holford. Tapi Vandel yang udah diselimuti dendam ya karena kematian istri dan anaknya yang nggak berhenti di situ aja, dia tetap ngelawan Leon sampai robot yang dipakai Vandel itu hancur berkeping-keping dan Leon berhasil ngancurin artefak yang dipakai Vandel. Dan Vandel itu pas ngelihat Hertut dikelilingin sama Angie, Livia dan Marie, ya dia bisa pergi dengan tenang, bisa mati dengan tenang karena melihat Hertut udah dikelilingi sama orang-orang yang peduli gitu loh. Dan perang diakhiri dengan kematian Vandel serta kepulangan Leon yang disambut sama Livia dan Angie. Nah, beberapa hari setelah perang, Leon ketemu Milin tuh dan mereka membahas situasi Holford yang bakal mengalami perubahan dan menuju ke sistem sentralisasi. Dan Leon itu ditugasin sama Milin untuk ya ikut terlibat dalam perubahan itu, dan dia minta ke Leon untuk mengajarkan Julius soal politik-politik yang terjadi di Holford. Sedangkan Angie sama Livia, mereka udah ngomong tuh ke bapaknya Angie kalau mereka menyukai dan mencintai Leon. Dan bapaknya Angie setuju Angie dan Livia nikah sama Leon. Tapi untuk Livia, dia tidak bisa menjadi istri sah, hanya bisa menjadi selirnya aja. Terus Leon itu ketemu tuh sama para bangsawan dan ngomongin perihal tindakan Leon yang membawa Marie dan para pangeran ke medan perang. Yang katanya dalam tanda kutip ya, statusnya Leon itu bakal diturunin tuh perkara itu. Tapi Leon yang udah berharap banget statusnya diturunin biar nggak jadi bangsawan lagi, itu malah dinaikin sama Roland yang tadinya Viscount menjadi Count. Ditambah Leon juga dapat jabatan di kerajaan sebagai menteri militer. Dan Leon shock banget lah. Tapi ya Roland itu malah seneng ngeliat ekspresi Leon kayak gitu, sampai para bangsawan itu berpendapat kalau Leon dan Roland itu sahabat karena mereka bisa tahu perasaan satu sama lain tanpa perlu bicara. Contohnya nih ya, Roland itu tahu Leon pengen banget statusnya diturunin, makanya sama Roland statusnya Leon itu malah dinaikin yang tadinya Viscount menjadi Count. Yang biasa sahabat kayak gini, ada yang minta A dikasihnya B, kan bangsat ya orang kayak gini ya. Setelah promosi itu, Marie ngasih tau lah ke Leon kalau seri Otome game itu nggak cuma satu dan ada lanjutannya. Yang jelas ya itu bikin Leon kaget banget. Dan lokasi dari game kedua itu ada di Republik Alzer. Nah, besoknya ada pesta tuh kan buat Leon karena ya udah naik jadi Count. Wajar dong kalau ada pesta. Tapi Leon curiga, kok baju dia bagus banget, udah gitu kenapa ke gereja juga? Dan iya bener aja, Leon dijebak sama semua orang buat nikahin Angie dan Livia. Ya, kalau di manga sih ya mereka nikah, cuma kalau di novel mereka itu bertunangan. Yang sumpah gue bingung di sini, kok bisa di manga jadi nikah? Apakah ini salah translate atau gimana? Kalau di novel udah jelas-jelas tunangan, soalnya tulisannya bukan wedding tapi engagement, yang berarti itu pertunangan bukan pernikahan. Ditambah ada dua kondisi nih yang belum tercukupi kalau Leon pengen nikahin Angie dan Livia. Pertama, status kebangsawanan Leon yang masih jauh di bawah Angie, karena kalau Leon pengen menikahi Angie, setidaknya status kebangsawanan Leon itu harus Markius tuh. Dan kedua, status kebangsawanan Livia itu masih jauh juga di bawah Leon. Kalau Livia cuma jadi selir aja dan gak dinikahin ya, berarti ya masih oke gitu loh, karena cuma selir dan gak dinikahin masih bisa. Cuma ini kan udah jelas-jelas ya di dalam gereja, terus juga ada pernikahannya, ada perjanjian sakralnya, berarti kan udah apa? Udah nikah, kok bisa gitu loh. Itu
Itu yang jadi pertanyaan gue gitu. Dan yang udah baca novel sama manganya pasti nanyain hal yang sama lah kayak gue, kok bisa di manga jadi nikah sedangkan di novel udah jelas-jelas tunangan. Apakah ini perbedaan translate, salah translate, atau gimana gitu loh. Dan ya di manga sama di novel itu emang benar Leon dijebak sama semua orang sama keduanya. Tapi kalau di manga ya udah Leon langsung terima gitu aja kan, walaupun ya sempat nolak juga. Tapi kalau di novel Leon itu sempat kabur dulu tuh. Terus Roland itu juga ikut terlibat karena Roland tahu banget nih Leon gak mau punya ikatan yang sakral dulu terhadap wanita. Makanya ya kan sama Roland itu dijebak. Roland seneng banget menempatkan Leon di situasi yang tidak diinginkan oleh Leon gitu loh. Tapi karena yang bakal gue bahas itu novelnya, jadi ya gue bakal bilang kalau Leon, Angie, dan Livia mereka itu bertunangan ya, bukan menikah. Nah pas malam hari setelah acara pertunangan Leon didatengin lah sama Angie dan Livia yang pakai baju tidur. Dan mereka ya cuma ngobrol-ngobrol doang sampai pagi gitu kan. Walaupun sebenarnya Leon itu berharap lebih banget tuh, pengen ia melakukan adegan 18 plus gitu ya. Kalau di novelnya itu dinotis lah kalau Leon tuh pengen melakukan begituan tuh sama Angie dan Livia. Besoknya Leon, Luxion, dan kelima pangeran itu bakal pergi tuh ke Republik Alzer buat pertukaran siswa. Sedangkan Angie sama Livia mereka tetap di akademi. Dan Leon menyuruh Claire tetap di sisi Angie dan Livia buat jagain mereka. Nah pas Leon di kapal nih ya yang menuju Republik Alzer, Leon itu ngebuka salah satu kotak tuh yang mencurigakan banget. Dan bener aja di dalam kotak itu ada Marie yang juga dikirim ke Republik Alzer tanpa sepengetahuan Leon. Jadi Marie bener-bener dipaketin nih ya. Dan Maria itu ngasih surat tuh ke Leon, yang mana surat itu dari Roland, yang isinya Leon disuruh menjaga 5 pangeran dan mengurus mereka semua termasuk Maria ya, yang pastinya bikin Leon kesel banget sambil ngomong, kampret lu ya. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Dan next video kita bakal masuk ke volume 4 dan memasuki Arts Republik Alzer dan juga lanjutan dari manganya. Tapi ya sebelum gue mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa komen-komen di YouTube gue dulu. Pertama dari Rido JR. Bang, Maria itu adik yang nyuruh Leon namatin apa bukan bang? Sama Leon itu direinkarnasi ke dunia game sebelum ending ya? Ya harusnya sih jawaban dari pertanyaan lu itu terjawab di chapter kali ini. Sedangkan pertanyaan kedua lu, apakah Leon itu direinkarnasi ke dunia game sebelum ending? Jawabannya iya bener, dia direinkarnasi ke dunia game itu sebelum ending. Dah, gue cuma bisa kasih tahu sampai situ aja ya. Karena kalau gue kasih tahu lebih panjang, takutnya spoilernya kepanjangan. Kedua dari Yusmi. Jujur aja, pas ngeliat Milin di manga, cir nggak ngotak, ibu-ibu anak 2 tapi speknya onesan. Gimana ya, Milin itu kan masih 30-an ya. Itu nggak bisa dibilang onesan sih sebenarnya. Speknya spek mami-mami muda gitu loh. Mami muda ya, mama muda gitu. Dan ya bener, emang mami Milin masih muda, mama muda juga karena usianya masih 30-an gitu loh. Jadi ya masih oke lah ya, masih wajar punya body kayak gitu. Ketiga dari Swarmo. Kok nggak full volume? Iya gimana ya, masa gue disuruh ngerangkum full volume? Yang ada mulut gue bebusa cowok. Apalagi isi novel dari Mobuseka tuh kan kebanyakan penekanan moralitas, penekanan psikologi ya. Ya gue harus ngerangkumnya pelan-pelan lah, biar lu pada paham kondisi psikologi dan moralitasnya Leon itu seperti apa gitu loh. Lebih tepatnya sih ya setiap karakter sih sebenarnya. Dan terakhir dari Fahrul Baidavi. Bagi yang suka ini series, gue rekomendasiin LN-nya Mobuseka yang Marie Rute. Jujur, kalau pendapatku pribadi, ini versi yang lebih bagus daripada yang original Rute, yang Leonnya nggak naif, dan pembawaannya si Marie bener-bener likeable banget. Kalau mau jujur-jujuran mungkin Marie Rute itu lebih bagus, tapi buat gue pribadi ya, gue nggak terlalu suka Marie Rute karena gue udah menganggap Leon dan Marie ini kakak ade nih, dan gue paling nggak suka banget ya cerita incest. Gue benci banget sama incest, makanya gue nggak terlalu suka gitu loh sama Marie Rute. Itu pertama. Dan alasan kedua ya, gue nggak terlalu suka Marie Rute karena gimana ya, kondisi moralitas, etika, dan psikologinya itu ya emang sih sama-sama ditekanin, tapi nggak terlalu ditekanin seperti di original Rute ini. Makanya menurut gue ya original story masih lebih oke ketimbang Marie Rute. Cuma kalau lu mau nyari ya sisi dark gitu kan, melihat Leon yang tidak naif, melihat Leon yang moralitasnya udah bener-bener hancur ya, jadi nggak naif lagi ya, lu bisa melihat Marie Rute. Cuma gue sebagai orang yang pengen melihat, atau lebih tepatnya sih mempelajari sikap manusia ya, gue lebih suka melihat ya seri originalnya sih ketimbang Marie Rute.
Ya itu aja sih buat beberapa komen di video sebelumnya. Yang kalau lu punya pertanyaan juga, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak masalah, lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.